Apa itu diri batin? Di mana itu batin kamu itu di mana? Tubuh halus kamu itu di mana? Yang dimaksud diri batin itu apa? Ngerti nggak diri batin itu? Diri halus itu ngerti? Tahu nggak diri halus itu? Diri yang tidak nyata, nggak kelihatan, tapi dia berwujud, ada wujudnya, ada rupanya, ada wajahnya. Diri batin kamu itu berwujud. Nah, kalau berwujud itu bagaimana? Ya nyata. Nah, kenyataan diri batin kamu itu, nyatanya diri batin kamu, wujudnya diri batin kamu itu dinyatakan oleh diri. Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau. Sesiapa yang sentiasa mensucikan diri zahirnya, tubuh jasadnya, maka menyaksikanlah diri batinnya, esa kepada diri batinnya. Tubuh jasad sentiasa suci, sentiasa bersih. Tidak ada kekotoran pada diri jasad, diri jasmani. Tubuh kamu itu sentiasa bersih, sentiasa suci. Maka tunggal manunggal kalih batinnya. Paham gak? Ngerti gak?
Diri yang kelihatan, ya, diri yang kelihatan, diri yang nyata dipanggil jasmani. Jasmani ini tubuh jasad, tubuh kasar, sentiasa bersih, sentiasa suci. Maka tunggal atau esa kepada diri batinnya. Apabila satu atau tunggal kepada batin kamu itu, dia tunggal, bukan manunggal. Tahu manunggal? Manunggal itu menyatu. Manunggal itu dua menjadi satu. Diri kamu bukan dua. Dengar baik-baik ya. Manunggal itu menyatu. Manunggal. Manunggaling atau manunggaling, dua menjadi satu atau menyatu. Tidak begitu. Manunggaling itu dua menjadi satu atau yang disebut menyatu. Menyatu ini dua jadi satu. Diri zahir batin kamu tidak begitu. Diri zahir, diri batin itu tidak ada jaraknya, tidak ada. Nah, mengapa diri batin kamu itu tidak merasai diri zahir atau diri zahir tidak merasa diri batin? Kenapa itu? Ketahuilah, batin kamu itu sentiasa suci. Batin kamu itu tidak makan, tidak minum. Yang batin, yang halus itu, tubuh halus kamu itu, halusnya tubuh kamu, halusnya dirimu itu tidak makan, tidak minum. Itu makanya dia sentiasa suci. Jadi kalau mau menghalusi diri yang zahir ini, boleh sama dengan diri yang batinnya itu, boleh dia berkomunikasi, cocok, sesuai, yang batin dengan yang zahir itu. Yang zahir ini mesti harus mengikuti yang batin. Yang makan ini diri yang zahir itu, makanya boleh kotor, nggak bersih. Jadi komunikasi, pembicaraan, kontrolnya diri zahir itu nggak sama. Yang zahir ini kotor, yang batin ini suci, bersih. Jadi nggak nerima, nggak sinkron, nggak mau komunikasi, nggak nyambung, sinyalnya nggak kena. Kalau sudah suci maka tunggal, nyebutnya tunggal, bukan manunggal. Nggak boleh manunggal. Iki tunggale iki loh. Iku tunggale iki, maksudnya satu. Nek Jawa iki tunggale iki, maksudnya podo. Ra ono carake, gak ono cara. Nek dekat orang nyatu. Tunggal iku satu, boten manunggal. Ini manunggal. Dua yang tidak sama menjadi satu, itu manunggal. Ada satu kajian diri zahir, diri batin, ngomongnya, nyebutnya manunggal. Zahir batin itu manunggal. Zahir batin itu tunggal, bukan manunggal. Esa itu tunggal. Esa itu tunggal, bukan satu. Maksud esa itu bukan satu. Kalau satu itu eka, eko. Pernah krungu, pernah dengar eko? Itu pasti anak sing barep, pasti anak yang gede itu, yang tua. Pernah enggak dikasih nama Eko itu? Enggak mungkin anak nomor 2 itu. Jenengan anak nomor pinten? Lah, bener toh? Tunggal. Tunggal lain lagi.
Tunggal itu nggak ada adiknya, nggak ada kakaknya. Tunggal itu boten enten adine, boten enten kakaknya. Nyebutnya tunggal. Kalau setunggal itu satu. Beda lagi dengan tunggal. Setunggal maksudnya hanya satu. Itu setunggal. Ngerti ya? Esa itu maknanya, artinya bukan satu. Jadi kalau Tuhan yang Maha Esa, maksudnya Tuhan yang Maha Tunggal. Apakah tunggal itu dua? Tidak. Tunggal bukan dua. Tunggal itu tidak ada duanya. Tunggal itu tidak ada samanya. Nggak ada kembarannya. Nggak ada serupanya. Itu maksud tunggal. Lalu yang dimaksud Esa itu dua menjadi satu? Bukan. Esa itu bukan dua menjadi satu. Dua menjadi satu itu berdua atau bersatu. Berdua itu dua menjadi satu atau bersama-sama. Berdua bersama-sama. Yang satu melakukan, yang satunya lagi juga melakukan. Itu berdua atau bersama-sama. Jadi diri zahir, batin, kalau dia tunggal, jangan disebut diri zahir dan diri batin. Ini bermakna dua. Diri zahir, diri batin, berapa dirinya? Diri zahir, diri batin, berapa? Dua diri. Ada diri zahir, ada diri batin. Tidak boleh. Kalau mau menuju kepada Esa, bukan harus tunggal, nggak pakai harus, sememangnya tunggal. Zahir batin itu tunggal. Esa, diri zahir kamu, batin kamu, diri zahir batin kamu itu, yang zahir batin itu tidak ada jaraknya. Tidak berjarak. Diri zahir kamu itu tidak boleh dikatakan diri zahir dan diri batin. Kenapa saya mengatakan? Ada saya selalu ngomongkan, itu untuk kamu supaya kamu itu paham, hanya menjelaskan satu. Namun pengertiannya, maknanya itu, diri zahir batin kamu itu esa, tunggal. Kenapa ini dibuka? Kenapa mau dikasih tahu? Boleh paham, boleh mengerti, harus mengerti. Yang selama ini kamu tidak merasakan diri batin, kamu tidak tahu diri batin. Apa itu diri batin? Di mana itu batin kamu itu di mana? Tubuh halus kamu itu di mana? Yang dimaksud diri batin itu apa? Ngerti nggak diri batin itu? Diri halus itu ngerti nggak? Tahu nggak diri halus itu? Diri yang tidak nyata, nggak kelihatan, tapi dia berwujud. Ada wujudnya, ada rupanya, ada wajahnya. Diri batin kamu itu berwujud. Nah, kalau berwujud itu bagaimana? Ya nyata. Nah, kenyataan diri batin kamu itu, nyatanya diri batin kamu, wujudnya diri batin kamu itu dinyatakan oleh diri itu. Boleh juga disebut diri hakikat. Boleh juga disebut hakikat dirimu. Diri batin kamu itu disebut juga, dipanggil juga, dinamakan juga diri hakikat. Sudah paham ini? Jadi kalau dikatakan hakikat diri,
Kamu ngertinya bagaimana? Apa itu hakikat diri? Lahir batin. Syariat diri? Jasad. Jasmani. Paham di sini? Nah, karena zahir batin tadi tunggal adanya, tunggal kenyataannya, tunggal wujudnya, tunggal sifatnya, tunggal zatnya. Apabila zahir kamu ini kotor, tidak bersih, maka yang batin, kalau kamu tidak mau bersihkan, tidak mau sucikan yang zahir, maksud yang zahir ini yang kelihatan, maka yang batin, yang melihat boleh tembus penglihatannya, yang boleh kasab, yang boleh melihat yang halus, itu yang batin apa yang zahir? Yang batin. Pernah dengar rogo sukmo itu? Ngerti enggak? Cuma dengar-dengar kok. Ikut-ikutan. Ngerti orang. Nyebut rogo sukmo, tapi enggak ngerti. Enggak tahu jalannya itu apa. Bagaimana itu merogoh sukmo, lihat yang lain, lihat yang tidak bisa dilihat dengan mata zahir itu bagaimana? Mau ngelihat setan, mau ngelihat jin, mau ngelihat yang halus, mau ngelihat orang yang sudah mati, itu bagaimana tidak ngerti, tidak tahu jalannya. Melihatnya diri itu melihatnya diri yang batin. Mata kamu, ya, makrifatmu itu, matamu itu tidak bisa ngelihat. Biji mata kamu itu nggak bisa ngelihat. Sama sekali tidak boleh melihat, tidak bisa. Percaya nggak? Kamu percaya nggak? Mata kamu itu nggak bisa melihat. Bola mata, biji mata kamu itu nggak bisa melihat itu. Kalau tidak ada penglihatan batinmu. Kalau bola matamu itu dilepaskan dari wajahmu, dari kepalamu itu, bisa ngelihat nggak mata kamu itu? Biji matamu itu kalau dikeluarkan dari kepalamu itu masih bisa ngelihat nggak? Itulah buktinya yang melihat itu bukan mata. Itu buktinya yang melihat itu bukan matamu itu, bukan. Ayo buktikan, lepaskan matamu itu. Taruh di meja sini. Masih bisa ngelihat nggak? Masih bisa ngelihat nggak? Ingat itu. Ingat itu. Sebenar-benarnya bola matamu, biji matamu itu, yang dua itu, yang ada di kiri, yang di kanan itu, yang setiap hari kamu cuci itu ndak bisa melihat sama sekali. Ndak boleh. Kenapa kau boleh melihat? Kenapa kamu bisa melihat? Karena diperlihatkan oleh penglihatan batin. Biji matamu itu, penglihatan zahir kamu itu, penglihatan syariat kamu itu diperlihatkan oleh penglihatan batin. Maka batin kamu itulah yang melihat, yang sebenar-benar melihat itu. Kalau matamu itu tidak lagi di kepalamu itu, atau tidak ada nyawa, tidak ada ruh, tidak ada jiwa yang satu dengan batinmu itu, maka bola matamu itu, biji matamu itu tidak boleh melihat sama sekali. Lihat orang yang sudah mati, matanya sudah tidak bisa melihat, telinganya sudah tidak bisa melihat, kakinya sudah tidak bisa bergerak, mulutnya sudah tidak bisa berkata-kata, karena tidak ada nyawa. Nyawa kamu itu dibungkus oleh jiwa. Jiwa kamu itu dibungkus oleh batiniah. Batiniah kamu itu yang menggerakkan daripada nyawa. Jiwa kamu itu dibungkus oleh nafas kamu itu. Nah, kenapa kau tidak boleh melihat yang tidak boleh dilihat oleh mata? Mengapa? Kenapa kau tidak boleh melihat yang tidak dilihat oleh biji matamu itu? Kenapa? Tidak berhubungan, tidak span, tidak sesuai. Zahir batin. Sesungguhnya batin itu suci. Jadi kalau kau mau melihat dengan batinmu, maka batin zahir batin itu mesti tunggal.
Nah, bagaimana boleh tunggal itu? Kau sekarang paham, kau sekarang tahu kenapa matamu itu hanya boleh melihat sebatas pandang, pendek. Karena bukan penglihatan batin, bukan penglihatan yang hak, bukan penglihatan yang sebenar-benar penglihatan. Makanya kau tidak boleh memandang yang atau mata batinmu itu. Nah, ini kamu sering dengar kan? Mata batinmu itu tidak berfungsi. Mata batin kamu itu tidak melihat. Mati mata batinmu itu. Tidak mampu melihat yang batin. Mata batin kamu itu tidak mampu melihat yang batin. Mata batin kamu itu tidak mampu melihat yang halus. Tidak boleh, tidak bisa. Banyak kan orang yang bercerita mata batin, tapi bohong, nipu, ngapusi. Banyak guru yang bercerita tentang kasaf atau pandangan batin, tapi menipu, bohong, tidak tahu jalannya. Mengapa mata zahir kamu itu bisa kotor? Kok matanya bisa kotor? Wong setiap hari dicuci, setiap hari dibersihkan. Karena makan yang kotor. Kau memasukkan ke tubuhmu itu barang yang kotor, makanan yang kotor. Makanan yang kotor, yang gak bagus, yang haram, yang jelek itu menjadi, yang kau makan, yang kau minum itu menjadi darah. Dan jadi kalau kamu makan yang kotor, yang busuk, maka darah kamu mengalir di tubuh kamu sampai ke mata kamu itu, maka mata kamu itu sudah tidak sinkron dengan mata itu yang menyebabkan mata kamu itu sebatas pandang, tidak tunggal, tidak esa dengan mata Pernah dengar enggak anak-anak itu bisa tembus pandangannya, bisa melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa? Pernah dengar enggak? Itu karena kesucian diri zahirnya. Matanya itu tidak dikotori, belum kotor, matanya masih bersih. Tapi setelah dia besar, setelah dia dewasa, dia sudah tidak bisa lihat lagi. Itu karena makanannya itu yang kotor-kotor, tidak bersih makanannya, darahnya itu kotor. Timbulnya penyakit itu, adanya penyakit itu darah. Diabetik itu darah yang manis, terlampau manis, gula darahnya terlampau manis. Itu karena makan yang tidak teratur. Kamu nggak ngatur makanan kamu, nggak bisa ngaturnya, sehingga pankreas kamu itu rusak. Penyebab daripada gula darah tinggi, ya, itu pankreas rusak. Ada organ di tubuh kamu itu bernama pankreas, itu yang rusak. Tugas pankreas di tubuh kamu itu, organ tubuh di dalam tubuh kamu itu yang bernama pankreas itu, untuk merubah protein, merubah zat lemak menjadi karbohidrat, menjadi energi. Gula darah kamu itu diproses di ginjal, ginjal kamu itu memproses, menapis, menyaring untuk dijadikan energi, untuk dijadikan karbohidrat. Itu tugas pankreas. Kalau pankreas kamu rusak, maka gula darah kamu itu tinggi, dipanggil diabetes, dipanggil diabetik. Inilah yang merusak daripada mata kamu. Coba lihat, apabila orang kena gula darah, kencing manis atau diabetes, matanya bagaimana? Itu. Apabila saraf di mata kamu, saraf mata sudah kena, ya, itu saraf kemaluan, saraf jakar kamu akan melemah. Mata rusak, bawah juga rusak. Itu makanya kalau orang kena kencing manis, diabetik, impoten. Tahu impoten? Lemah sawat. Zakarnya tidak kuat, lembek, lemah, karena kencing manis. Yang pertama kena dulu di penglihatan mata. Mata kabur. Kalau sudah mata kabur, siap-siap
masuk ke dalam kubur. Kalau mata sudah kabur, makan juga makan bubur. Kalau sudah makan kubur, dekat sekali ke liang kubur. Karena makannya berterabur. Itu gula darah. Karena makan yang tidak teratur. Apalagi penyakit? Sebutkan. Gagal ginjal, darah yang kotor, darah kelebihan lemak. Kolesterol, darah kotor, darah yang berlemak tinggi, protein terlampau banyak di dalam darah, zat lemak terlampau banyak di dalam darah, karena makanan kamu itu tidak teratur. Pola makan kamu buruk, pola makan kamu tidak sehat. Ini semua dari makanan kamu sendiri. Jadi kau sakit itu, pola makan kamu tidak sehat, tidak teratur, tidak baik, buruk sekali pola makan, bagaikan hewan. Hewan itu kan nggak peduli badannya sakit, matanya kabur, besok mau jadi apa, itu kan nggak ngerti apa-apa itu binatang. Tahu binatang hewan, itu nggak mau tahu besoknya mau jadi apa. Itu makanya hewan itu makannya tidak teratur. Binatang itu kalau mau makan, itu makanannya dicuci dulu nggak? Makanannya dimasak dulu nggak? Lah kalau kamu makan kayak hewan begitu, sama nggak sama hewan itu? Hewan kalau mau makan, itu makanannya dibunuh dulu. Kalau manusia mau makan, makanannya disembelih. Bedanya cuma itu toh. Sama-sama membunuh. Kalau kaum awam, dalilnya membaca kalimah, membaca ayat, membaca bismillah. Kalau kaum hawasul hawas, kaum sufi nggak mau membunuh. Kenapa? Rabbul alamin, rahmatan lil alamin, Tuhan sekalian alam. Rabbul alamin itu bermakna artinya Tuhan sekalian alam. Manusia bertuhankan Rabbul alamin, hewan pun bertuhankan Rabbul alamin, pokok, kayu, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam ini bertuhankan Tuhan Rabbul alamin. Jadi dia tidak mau membunuh. Kalau orang sufi, orang hawasul hawas, apalagi yang melakoni bab kesucian, tidak mau membunuh. Kenapa? Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Kita semua sama-sama bertuhankan Rabbul alamin. Jadi tidak saling bunuh, tidak saling makan. Kalau kaum hawasul saya bercerita kaum hawas dan hawasul hawas, bukan kaum Ingat ya, kalau di kaum awam bab syariat itu boleh dimakan. Daging itu boleh dimakan, daging itu halal. Ikan, ayam, lembu yang berkaki 4, yang kecuali babi boleh dimakan. Ingat ya, saya tidak pernah mengharamkan ikan, tidak pernah mengharamkan ayam, daging dan lain-lainnya. Jangan otakmu itu salah masukkan pengkajian bab kesucian. Nanti kau katakan Bang Adi mengatakan mengharamkan ikan, ayam dan tidak ada ya. Ingat itu. Itu di bab awam, mengerti? Di bab kesucian, bab suci, ikan, ayam, daging dan sejenisnya, seluruh binatang, seluruh hewan tidak dimakan. Mengapa? Rabbul alamin, rahmatan lil alamin, kau ini membawa rahmat bagi sekalian itu makanya tidak dimakan. Di kajian bab di kajian kesucian diri zahir, kesucian diri batin, makanya tidak mau membunuh apalagi memakan. Kenapa orang bab kesucian diri ini tidak memakan hewan? Lihat gigi kamu itu. Perhatikan gigi kamu itu. Gigi kamu itu, lihat strukturnya. Lihat pola gigi kamu. Adakah seperti gigi kucing?
Adakah bagaikan gigi anjing? Adakah bagaikan gigi macan? Coba lihat. Sama enggak? Kenapa kuda, sapi tidak makan daging? Kenapa? Kenapa sapi, kambing? Karena giginya, pola giginya, struktur giginya tidak bertarik. Jadi yang berpola atau yang struktur giginya tidak bertaring memang bukan pemakan daging. Itulah tanda bahwasanya kau tidak cocok, tidak sesuai untuk makan daging. Ini kajian bab kesucian. Ini kajian diri yang suci. Itu makanya orang bab kesucian yang mengamalkan ilmu kesucian tidak memakan daging, karena pola struktur giginya tidak seperti hewan. Gigi taring itu gunanya untuk merobek daging. Gigi kamu bertaring enggak? Usus manusia lebih panjang daripada tinggi badannya. Usus manusia itu lebih panjang daripada tinggi tubuhnya. Melingkar-lingkar, naik turun. Panjang usus manusia itu. Ditambah lagi usus 12 jari. Jadi apabila kau mengkonsumsi daging, susah untuk dicerna oleh usus kamu itu. Jadi manusia yang memakan daging, memakan hewan, apalagi memakan bangkai, usus kamu itu dipaksa kerja usus kamu itu. Bagaikan mesin, jalannya dipaksa, tahu dipaksa? Itu makanya banyak manusia yang mengidap kanker usus. Tahu kanker usus itu? Ususnya jam, ususnya rusak, ususnya membusuk karena sudah tidak bisa lagi menggiling makanan, sudah tidak bisa kerja karena dimasuki bukan haknya, bukan makanannya. Pernah lihat selipan padi enggak? Pernah lihat mesin selip padi enggak? Tahu, Eller. Itu untuk giling apa itu? Hah? Coba masukin kerikil. Berani enggak? Atau masukin paku suruh giling paku, boleh enggak? Usus kamu itu tidak, struktur usus kamu itu bukan untuk mencerna daging. Zat asam yang ada di lambung kamu itu bukan untuk mengkonsumsi daging. Kau manusia bukan untuk makan daging. Gigimu itu seperti gigi sapi, seperti gigi kambing, seperti gigi kuda. Pernah lihat monyet enggak? Ketek, giginya bagaimana? Bertaring tak? Semua dimakan kan? Ketemu apa aja itu dimakan, itu ketek itu. Daun-daun pun dimakan juga. Ketemu PT ayam ditelan juga itu. Karena giginya bertaring. Ganas. Tahu ganas? Usus manusia tidak sesuai mencerna daging, bukan untuk mencerna daging. Tidak dirancang untuk memakan daging. Apa buktinya manusia itu tidak boleh makan daging? Giginya, struktur giginya. Zat asam lambungnya itu tidak boleh menerima daging, tidak cocok, tidak sesuai. Perut manusia tidak sama dengan perut harimau. Perut manusia tidak sama dengan perut anjing. Zat asam di perut lambung di lambung anjing itu, di lambung harimau itu tidak sama dengan zat asam yang ada di perut manusia. Pernah dengar enggak sakit mah? Gastrik. Itu karena zat asam lambung kamu itu tidak sama dengan perut hewan. Hewan makan bangkai, makan binatang, dia enggak sakit perut. Nah kamu juga makan apapun, makan tai pun kamu enggak sakit karena dikasih imunisasi. Pernah enggak dengar dikasih imunisasi?
Itu supaya kau jangan sakit. Kekebalan tubuh. Makan tai pun kamu nggak sakit itu. Makan yang kotor-kotor itu nggak sakit karena ada imunisasi. Jadi imunisasi itu mencegah kau itu merasakan sakit. Enak kan? Mudah kan? Itu makanya orang nggak mau lagi menjaga makannya. Kenapa? Makan apapun nggak sakit. Sakit apa lagi? Kanker. Kanker itu darah yang busuk. Darahnya busuk. Darahnya mati. Akhirnya tumbuh di mana? Atau jaringan tumbuh yang tidak menentu. Tumbuh di mata, tumbuh di jantung, tumbuh di rahim. Kalau dicakar di kemaluan namanya prostat. Kanker darah, kanker tulang, kanker otak, kanker mata, kanker telinga, kanker jantung, kanker segala kanker semuanya. Apabila kau sudah kena penyakit ini, kau salahkan Tuhan. Kau katakan Tuhan yang kasih penyakit. Kau suruh Tuhan angkat penyakit kamu. Kau sendiri yang tak jaga makan, kau sendiri yang tak mengawal tubuh kamu, yang tak menjaga, tak memelihara tubuh kamu. Kau salahkan Tuhan. Kau suruh-suruh Tuhan mengangkat penyakit kau. Kau pikir Tuhan kau pembantu kau kah? Kau pikir Tuhan itu dokter? Kau pikir Tuhan itu dukun? Kau pikir Tuhan itu apa? Tukang obat? Mau ngobati penyakit kau itu? Enak ya? Makan sembrono, makan gak karu-karuan, sakit, kau minta Tuhan angkat penyakit kamu. Enak sekali ya? Nyaman ya hidup ini ya? Makan gak pintar, makan gak pandai, sakit kau suruh Tuhan obati. Anakmu aja kalau makan sembarangan sakit, kau marah nggak? Kau marah nggak? Anakmu makan nggak karu-karuan, sakit, dimarahin nggak? Gimana kalau Tuhan? Anakmu saja kalau nggak ngikut omonganmu, nggak nurut, nggak taat, diapain itu anak? Makan sembarangan, nggak karu-karuan, sakit, ya Allah tolong angkat penyakit aku, itu kan? Itu kan? Kau pikir Tuhanmu tukang angkat penyakit apa? Kau sudah memakhlukkan Tuhan. Kau sudah memanusiakan Tuhan apabila kau suruh mengambil penyakit kau itu. Berapa banyak yang kau dengar orang sakit minta tolong diangkat penyakitnya sama tuh? Banyak kan? Itu karena kebodohan, karena kejahilan. Nggak tahu, nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Tuhan. Enak sekali ngomong sama Tuhan ya. Mudah sekali ngomong sama Tuhan itu. Kau pikir Tuhan itu macam kau, seperti kau itu. Enak. Kayak kawan kau itu ya ngomong-ngomong. Bro, bagaimana bro? 2 kali 3 berapa? Ya 9 lah. Hah? 2 kali 3 9. Kayak gitu ngomongnya. Tahu ngomongnya? Asal wae, sembarangan. Suka-suka kamu aja. Siapa yang sudah pernah ke Malaysia? Siapa yang sudah pergi ke Singapura? Siapa yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Siapa yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Ada nggak di sini yang sudah pernah pergi ke Jakarta? Kenal sama presiden nggak? Berani nggak kamu masuk rumah presiden? Coba minta tolong presiden, tolonglah angkat penyakit aku ini. Oh Pak Presiden, tolonglah saya. Oh Pak Presiden, bantulah saya. Berani nggak? Kok Tuhan kamu enak aja ngomong sama Tuhan? Kok mulutmu itu kok enak aja keluar ngomong, Tuhan tolong obatin aku, Tuhan tolong angkat penyakitku, Tuhan tolong bantu aku. Itu kenapa itu? Gimana itu? Sok kenal kan? Coba ke Jakarta kamu kalau nggak ada yang kamu kenal, minta tolong diantarin ke bandara itu, atau manggil taksi, Mas tolong antarkan saya ke airport. Mau nggak? Karena tidak kok sama Tuhan sembarangan ngomongnya. Suka-suka aja. Atau nasib-nasiban ya, mudah-mudahan didengar tuh. Iya kan? Nasibnya enggak? Nasib-nasiban, mudah-mudahan didengar tuh. Rupanya yang dengar pakai logika Mas. Pakai psikologi, buka nih pikiran. Kamu tahu nggak Tuhan itu apa? Tuhan itu apa itu? Dukun. Tuhan itu dokter ya? Tuhan itu manusia. Kalau kamu ngomong sama manusia boleh dengar kan?
manusia ngomong sama manusia baru boleh dimengerti. Ini yang mau kamu ajak ngomong ini Tuhan. Pengaduan kamu itu kepada Tuhan. Kamu kenal nggak Tuhan ini? Bagaimana Tuhan ini kamu kenal nggak? Kok enak sekali ngomong Tuhan, tolonglah angkat penyakitku, tolonglah angkat penyakit bapakku, tolonglah angkat penyakit ibuku. Enak sekali ya. Itu karena kebodohan, kejahilan dirimu yang tidak pernah kenal Tuhan, yang tidak tahu Tuhan. Tapi aku pernah kok ngomong gitu sehat. Aku pernah ngomong begitu tercapai. Itu bukan Tuhan yang kasih kau, itu setan yang kasih kau. Yang memperkenankan doa kau itu setan, bukan Tuhan. Kau minta rezeki, ya, bukan datangnya dari Maha Suci. Itu rezeki dari setan. Setan yang kasih kau rezeki, setan yang kasih kau harta. Karena kau kotor, karena dirimu kotor. Yang kotor itu dikenal yang kotor itu mendapat rezeki dari yang kotor. Kalau kau mau mendapat rezeki dari yang suci, yang dari Maha Suci, kau mesti rezeki dari Maha Suci itu mengejar, mencari yang suci. Nggak mau yang Maha Suci itu ngasih rezekinya kepada yang kotor itu nggak mau. Nggak pernah yang suci itu berjumpa dengan yang kotor, yang kotor itu berjumpa dengan yang suci, nggak mau itu. Wa qul ja'al haq wa ja'al batil innal batil kana zahuqa. Tidak akan pernah rezeki daripada diri yang Maha Suci itu salah alamat kepada manusia yang kotor, yang busuk. Nggak pernah. Itu makanya banyak orang yang punya duit, banyak orang kaya merasa dirinya kaya tapi tidak tenang hidupnya. Susah terus. Punya satu minta punya dua minta tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup karena rezekinya bukan daripada rezeki diri yang Maha Suci. Itu rezeki dari setan, dari iblis, dari jin, dari gundurwo itu rezekinya. Banyak pun hartamu, banyak pun uangmu, laris daganganmu, pandai kau bekerja, banyak gajimu, kau tidak pernah merasakan ketenangan batin, tidak pernah merasakan ketenangan diri. Karena rezekimu itu bukan daripada diri Maha Suci. Diri Maha Suci mengenal diri yang suci. Diri Maha Suci memberikan rezekinya, memberikan apa-apa kepada yang suci. Makanya setan iblis itu diciptakan untuk memberi rezeki kepada yang kotor. Digerakkan setan, digerakkan iblis, dilihatkan setan, dilihatkan iblis yang kontrol diri kamu itu, yang membuat gerak diri kamu itu setan iblis yang menggerakkan diri kamu. Makanya kau tidak bisa sembahyang. Tidak tenang kau sembahyang karena geraknya bukan dari gerak diri Maha Suci. Maka dari itu, sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya, sesiapa, maksudnya siapa saja, bukan yang mengaku Islam saja, Nasrani, Majusi, Yahudi, siapapun kau, mau kejawen, mau yang tidak punya agama, apabila kau suci, Tuhan suka sama kau. Karena di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 222, sesiapa, bukan siapa yang Islam, bukan siapa yang Kristen, bukan siapa yang Hindu, bukan siapa yang Buddha, bukan siapa yang beragama, bukan, sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya, Tuhan akan suka kepadanya, Tuhan akan reda kepadanya. Terlebih-lebih apabila Islam, lagi Tuhan suka. Karena Islam itu yang diredai Allah. Agama yang diredai Allah adalah agama inna dinna indallah al-Islam.